Pengertian rasional emotif behavioral therapy merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengubah keyakinan irasional yang dimiliki klien atau yang memberikan dampak pada emosi dan perilaku menjadi rasional. Teori RAP menjadi 4 keyakinan yang irasional dan 4 keyakinan rasional sebagai alternatif. Tuntutan merupakan keyakinan irasional yang pertama dan utama. Terdapat 3 macam tuntutan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Tuntutan merupakan akar dari munculnya keyakinan irasional. Yang lain meliputi yakin akan sangat menderita, yakin tidak dapat mentolerir frustasi, dan yakin pasti mengalami depresi. Kita masuk pada konsep dasar. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik, yaitu mereka memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sedangkan ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Nah, hambatan psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional, yang mana emosi yang menyertai individu dalam berpikir penuh dengan prasangka, sangat personal, dan irasional. Nah, adapun perkembangan kepribadian dimulai dari bahwasannya manusia tercipta dengan yang pertama ada dorongan yang kuat untuk mempertahankan diri dan memuaskan diri. Yang kedua ada kemampuan untuk self-destructive, hedonis buta, dan menolak aktualisasi diri. Menurut pandangan REBT, individu memiliki 3 tingkatan berpikir, yaitu pertama, berpikir tentang apa yang terjadi berdasarkan fakta dan bukti-bukti, kedua, mengadakan penilaian terhadap fakta dan bukti, dan yang ketiga, keyakinan terhadap proses, bukti-bukti, dan evaluasi. Selanjutnya, Ellis membagi pikiran individu dalam 3 tingkatan, yaitu pola pikir dingin atau cool adalah pikiran yang bersifat deskriptif sendiri dan mengandung sedikit emosi. Yang kedua, pikiran yang hangat atau warm adalah pikiran yang mengarah pada suatu preferensi atau keyakinan rasional. Pikiran ini mengandung unsur evaluasi yang mempengaruhi pembentukan perasaan. Dan yang terakhir, pikiran yang mengandung unsur evaluasi yang tinggi dan penuh dengan perasaan. Selanjutnya ada teknik dalam rasional emotif behavior therapy meliputi 3 metode. Yang metode pertama adalah kognitif, yaitu mempertanyakan keyakinan irasional, pekerjaan rumah kognitif, mengubah gaya bahasa dan humor. Yang kedua metode emotif, yaitu imajinasi rasional emotif, bermain peran, latihan penyerangan rasa malu, penggunaan kekuatan dan ketegaran. Yang ketiga metode perilaku, yaitu conditional operant, prinsip mengatur diri, disabilisasi sistemik, teknik bersantai, dan permodelan. Langkah-langkah konseling. Menurut Raiden dan Ninan pada tahun 2005 mengemukakan bahwa langkah-langkah dapat dikelompokkan kembali menjadi 3 tahapan, yaitu langkah yang pertama, memapankan kesepakatan dalam terapi. Kesepakatan yang dimaksud ini meliputi dengan kesepakatan yang berkaitan dengan keterkaitan antara terapis dan klien, atau bisa disebut dengan bond. Kemudian penetapan tujuan, bisa disebut dengan goals, dan tugas yang harus dilakukan terapis dengan klien. Kemudian langkah kedua, terapis mengajarkan klien mengenai teori ABC, yang dimana cara yang baik dalam mengajarkan teori ABC ini adalah dengan metode didaktik dibandingkan dengan metode Socrates. Kemudian langkah yang ketiga, mendiskusikan keraguan klien berkenaan dengan pendekatan REBT. Tahapan kedua yaitu tahap tengah, bisa disebut dengan middle stage, yang merupakan tahap yang banyak menyita waktu dan tenaga. Pada tahap ini, terapis dan klien bekerja sama untuk mengidentifikasikan suatu masalah dan berupaya untuk mengatasinya. Terdapat 10 langkah pada tahapan ini. Yang pertama, berdamai pada masalah yang dihadapi oleh klien. Kedua, mengidentifikasikan inti keyakinan irasional. Ketiga, membantu klien untuk memahami mengapa harus memelihara keyakinan yang irasional tersebut. Keempat, membantu klien dalam mengerjakan tugas di rumah. Kelima, berdamai dengan hambatan dalam perubahan. Keenam, mendorong klien untuk menjaga dan meningkatkan capaian terapeutiknya. Ketujuh, membuat generalisasi. Kedelapan, menjadikan klien sehat secara psikologis. 9, menjadikan klien lebih dapat mengaktualisasikan diri. 10, terakhir, mendorong klien untuk menjadikan konselor bagi dirinya sendiri. Kemudian, tahapan terakhir, tahap ketiga, yaitu proses terapi yang dimana konselor akan mengakhiri sesi konseling yang memiliki 2 tahapan. Yang pertama, memberikan gambaran kepada klien bagaimana mencegah masalah agar tidak terulang lagi. Kedua, mengakhiri sesi konseling.
Tujuan utama konseling rasional emotif behavior terapi adalah 1. Memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan ilogis menjadi rasional dan logis, agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang positif. 2. Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, dan rasa was-was, serta rasa marah. Selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif, dan mengoreksi kesalahan berpikir untuk mereduksi emosi yang tidak diharapkan. Peran konselor pada konseling kelompok REBT atau konseling Rational Emotive Behavior Therapy. Kegiatan utama dalam konseling REBT adalah membebaskan konseli dari pemikiran atau ide-ide yang tidak logis dan belajar mensubstitusikan ide-ide yang logis dalam dirinya. Hal ini berarti konselor mengajarkan konseli menginternalisasikan pemikiran yang logis. Berikut peran-peran konselor. 1. Sebagai guru. Yang kedua, konselor mengajar konseli untuk mengubah pola berpikir yang irasional menjadi rasional. 2. Ahli bahasa, di mana peran ini perlu diperhatikan sekali, terutama ketika konselor membantu konseli untuk mengubah bahasa dengan baik pada saat mengubah pemikiran yang logis. 3. Modeling, di mana konselor hendaknya menjadi seorang model atau panutan terhadap konseli dalam mengoperasionalkan cara berpikir yang rasional. 4. Penasihat, di mana peran ini diperlukan bagi seorang konselor untuk berorientasi secara kognitif, terutama dalam menunjukkan pemikiran yang logis. Yang kelima atau yang terakhir, konselor sebagai counter propagandist, di mana ini diperlukan untuk menentang self-defeating konseli. Dalam hal ini, konselor mendorong, memberikan persuasinya, dan pada saat menugaskan konseli mengambil alih peran konselor sebagai counter propagandist, dan konseli sendirilah yang melawan self-defeating. 1. Proses konseling dapat dipandang sebagai proses reduktif, yang mana konseli belajar cara mengaplikasikan pemikiran logis untuk memecahkan masalahnya. Pengalaman yang dimiliki konseli ini ialah pengalaman here and now experience, dan kemampuan konseli untuk mengubah pola berpikir dan emosinya yang keliru. Yang kedua, konseli lain ikut berpartisipasi dengan memberikan gagasan yang bersifat merangsang, sehingga anggota kelompok dapat berperan untuk mendisput konseli secara bergantian.